Ken. Halo. Apa kabar nih? Kabar baik, kamu apa kabar? Aku alhamdulillah kabar baik juga. Terus kayaknya akhir-akhir ini nih banyak main film ya kak. Dilihat-lihat kayaknya di layar bioskop banyak nih. Kebetulan jam rilisnya back to back. Oh, Kebetulan. iya. Syutingnya juga sih. Syutingnya juga ya. Berarti lagi banyak kan film kakak? Alhamdulillah. Aku lagi balik lagi mulai syuting setelah 1,5 tahun lah aku. Lumayan lama ya kak? Iya, karena waktu itu aku baru hamil dan melahirkan, terus lagi mencoba ASI eksklusif, terus nyoba buat syuting. Wah, ini susah banget ya syuting sambil mompa-mompa. Jadi kayak oke, kayaknya aku sampai nyapi dulu baru aku balik syuting gitu. Jadi emang setelah bisa ninggalin anak baru syuting. Terus respon keluarga gimana nih kak dengan film kakak yang banyak? Berarti kan syuting dan waktunya tuh pasti kebagi buat keluarga kak? Dari keluarga, mereka sangat suportif. Jadi justru begitu aku udah selesai nyapi, terutama suamiku langsung ditanya, oke, jadi kamu bakalan syuting lagi nggak? Kapan balik syuting? Oke, tunggu sebentar. Ternyata langsung ditanyain ya kak? Langsung ditanya, karena emang kebetulan sekitaran aku nih semuanya perempuan yang bekerja, termasuk ibuku, termasuk ibu mertuaku, jadi otomatis suamiku juga sudah terbiasa dengan perempuan bekerja. Jadi udah begitu aku selesai nyapi langsung, oke, target kamu ngapain abis ini? Ditantang. jadi tertantang ya kak? Bener. Berarti suami juga support banget ya kak? Sangat. Maksudnya nggak kayak kamu harus fokus ke anak dulu, nggak, jadi malah justru disupport untuk main film lagi. Betul, suamiku sangat suportif asalkan bisa bagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, terutama anak sih. Nah, kira-kira dengan kesibukan kakak yang filmnya lumayan banyak, syuting terus, pasti waktunya gimana nih kak cara ngebaginya ke keluarga gitu? Yang pasti bener-bener ya aku berusaha dedikasi itu either buat anak atau pekerjaan. Jadi full tuh aku nggak ada libur. Pas kerja syuting ya aku syuting, begitu break ya aku sama anak. Begitu terus. Jadi sebetulnya agak kurang ya waktu me time ya. Itu cuman memang ya itulah, jadi emang berusaha dedikasi tinggi, terus sama begitu bersama anak atau bersama keluarga ya aku segimana caranya aku harus fokus present buat anakku. Oke. Berarti benar-benar waktu buat syuting, abis itu break benar-benar waktu buat keluarga. Iya, betul. Gitu. Berarti tipsnya apa nih kak buat ngebagi waktu antara keluarga sama karir? Tapi memang kalau untuk syuting kan pekerjaan kita lumayan menyita waktu ya, apalagi kalau syuting di luar kota, terus walaupun di dalam kota pun jam kerjanya kan lumayan panjang. Jadi cara bagi waktunya, suamiku, anakku kebetulan mereka sangat pengertian. Kalau aku kerja mereka sama sekali nggak ganggu, even kita nggak video callan. Karena kalau aku video callan sama anakku, yang ada dia inget dan dia nangis kepengen ikut aku. Ya udahlah, pokoknya aku kerja, begitu ada break mau itu sehari 2 hari ya udah aku sama anak, udah mau nggak mau sementara kayak gitu dulu, sampai mungkin nantinya pas agak lebih besar sedikit anakku bolehlah aku ajak ke lokasi main yang agak lama. Selama ini biasanya kalau nggak nganter aja ya jemput aja. Oh, oke. Berarti benar-benar kalau tipsnya itu harus benar-benar fokus untuk ngebagi ya kak. Biasa kan ada orang kayak oh ya udahlah sambil bawa anak misalnya sambil kerja kayak gitu kan. Berarti harus fokus ya kak, kerja pas kerja, pas buat keluarga gitu. Oke, terus ngomong-ngomong waktu itu kan kakak juga sempat vakum kayak gitu ya kak. Terus akhirnya memutuskan untuk main film lagi, itu pas mau main film lagi ada nggak sih kak preferensi kayak aduh aku mau main film genre ini atau enggak? Enggak, tapi lebih tepatnya itu aku sempat vakum lama karena aku bingung. Aku tuh sempat mencoba beberapa bidang lah, kayak dari acting sampai presenting aku pernah coba juga. Tapi di tahun 2015 itu aku yang ini gue maunya kemana sih gitu kan. Sampai akhirnya aku mikir, aku review, kayaknya aku lebih jatuh cinta sama acting deh. Dan dari 2016 aku baru memutuskan untuk kembali berakting, tapi memang belum ke layar lebar. Waktu itu aku main di satu serial kayak makanan, serial di satu serial sitkom Oke Jack, mungkin Mbak pernah dengar. Oh iya yang tahu. di Net TV. Iya tahu. Aku main di situ dari tahun 2016 sampai 2018.
baru aku vakum lagi karena biar menghilangkan image sitcom. Kan komedi banget tuh, ngelawak banget. Setahun di tahun 2019 baru aku kembali ke layar lebar gitu. Karena emang aku udah memutuskan, emang kayaknya aku udah bulat banget, aku suka acting. Tapi nggak ada genre khusus ya Kak yang kayak Kakak pengenin banget? Kalau genre nggak, karena sebetulnya aku suka dengan semua genre dan menurut aku semuanya punya tantangan masing-masing. Drama, setiap drama tuh beda-beda. Horor aku udah pernah, walaupun akhirnya ya nyobain walaupun baru sekali, dan yang terakhir action. Tapi memang jujur aku agak ketagihan sama action. Agak ketagihan sama action? Karena pengalaman yang baru buat aku. Nah, ngomongin kayak Kakak bilang kan tadi ketagihan soal action. Yang kita tahu film Kakak ini 13 Bom di Jakarta itu berarti film action pertama Kakak? Yes. Apa yang bikin Kakak tuh pengen main di film ini? Karena ya emang gak ada alasan buat nolak sih. Pertama, aku jujur penikmat film action. Jadi emang kalau lagi di rumah atau lagi tiba-tiba di bioskop ada film action, pasti aku kepengen banget nonton. Terus yang kedua, emang aku kepengen sih. Kayak aku kepengen men-challenge diri aku sendiri yang selama ini mayoritas aku bermain drama. Terus tiba-tiba ada tawaran film action, kayak gue bisa nggak ya sebagai seorang pemain kayak mencoba genre baru yang masih terbilang jarang di Indonesia. Iya betul, termasuk jarang sih film action yang menurut aku, karena aku udah nonton, keren banget. Apalagi actingnya Kak Niken bener-bener oke banget sih. Maka harus nonton ya. Harus nonton karena kalau udah nonton, oh ternyata filmnya banyak bomnya ya. Ternyata lagi kan bom. 13 bom. Terus nih Kak, di situ kan Kakak berperan sebagai anggota cyber nih Kak. Gimana sih Kak pendalaman perannya, atau ada effort khusus gak? Kalau pendalaman peran sebagai cyber agent, kita dikasih workshop sama pihak PH-nya, Visinema, itu ada hacking workshop. Jadi kita diajarin secara teori ya, gimana cara hacking. Bukan hacking yang baik juga sih, tapi intinya diajarin lah tentang lika-liku dunia perhackeran gitu, supaya kita tahu. Jadi walaupun kita syuting, kita nggak cuma ngetik ala-ala, tapi emang kita ngerti ini maksudnya ngapain sih, apa yang aku lakukan tuh ngerti gitu. Sama walaupun menjadi agen cyber, tetap ini kan kita agen cyber di IKTA, Badan Kontraterorismenya lah. Dan untuk masuk ke sana itu nggak sembarang orang bisa masuk. Jadi kita karyawan di situ nih harus punya background militernya, termasuk kita ini. Jadi kita harus punya wajib dasar militer, which is Niken harus ikut latihan militer. Dan ya bisa dibilang ya bukan latihan militer juga sih, cuman ada bootcampnya selama 3 hari kita latihan cara megang senjata, cara isi senjata, peluru, dan yang pasti tanggung jawab bersenjata. Karena kebetulan filmnya juga pakai praktikal kan, jadi pakai senjata beneran dan pakai peluru hampa. Jadi kan otomatis kayak ada ritualnya tuh semua beneran, terus berat gitu. Jadi kayak kita harus membiasakan diri sama senjata beneran itu supaya nanti pas saat syuting semuanya terjadi dengan aman dan nyaman. Karena bahaya banget itu Mbak, kalau salah-salah megang atau tangannya nggak kuat. Terus selain 13 Bom di Jakarta, Kakak juga main film horor nih. Aku juga nonton nih, si Jin. Terima kasih sudah menonton. Terus kenapa nih Kak akhirnya juga memilih untuk bermain di genre horor? Ya memang itu sebetulnya aku tuh sangat penakut ya. Biasanya tuh sangat menghindari genre horor karena aku penakut banget. Bukannya aku nggak suka, tapi aku ketakutan nontonnya tuh bisa sampai kalau habis nonton film horor aku bisa nggak tidur saking parnonya ke bawah mimpi. Tapi begitu aku dapet tawaran si Jin, itu juga berat tuh, karena untuk melewati casting dan screen test kita kan harus baca sinopsis dan skripnya kan, itu yang terberat. Gimana caranya gue bisa baca skripnya, karena itu lebih menakutkan menurut aku daripada syuting filmnya, karena kan semua diimajinasi kita kan. Betul. Jadi kayak aduh gimana, tapi begitu aku baca aku ketakutan banget, kayak ini serem banget sih ceritanya nih. Nah justru di situ aku malah tertantang gitu. Ini aku sebagai pemain
harus bisa nih, kalau emang bisa nih terdeliver nih akan bagus banget jadinya. Karena aku pas bacanya pun udah wow, ini keren sih, bakalan jadi sih di filmnya gitu ya. Iya, karena waktu itu juga cast si Jin juga pada ngobrol kan di Brilio kalau misalnya emang mereka syutingnya itu sempat ada kejadian juga yang foto itu terus memang pakai darah asli kata Kak Andika, jadi kayak wah bener-bener gala premiernya aja kan ada kepala kerbaunya pas syuting ada yang asli loh. Pas syuting pakai ada yang asli juga, ada mocap, ada yang asli. Tapi emang itu syutingnya juga seru banget. Nggak kapok sih. Oh, nggak kapok. Walaupun tetap ketakutan tapi nggak kapok. Nggak kapok. Karena syutingnya seseru itu. Syutingnya sangat tidak horor. Sangat kondusif. Berarti film horor tapi syutingnya nggak horor ya Kak? Soalnya kondusif. Tapi tetap kalau udah take mah horor juga mah. Iya sih, betul. Terus peran Kakak di film Si Jin itu kan sebagai ibu. Iya. Nah, itu gimana sih Kakak mendalami karakter seorang ibu dengan karakter yang lemah lembut yang tiba-tiba kerasukan? Iya lagi. Aku memang waktu saat pendalaman karakter Si Jin itu nyarinya agak lama karena itu jauh banget dari karakter asliku. Tapi by the way dari setiap peran-peran yang aku pernah mainin belum pernah ada sih yang karakternya sama dengan karakter pribadiku. Tapi kalau untuk Si Jin kan itu sosok ibu yang manut lah istilahnya, udah manut, sederhana. Aku berusaha menerapkan itu dari kehidupan sehari-hari sih. Jadi aku coba gimana caranya berpakaian, walaupun ini belum mulai syuting ya, masih saat reading. Kalau orang Pandeglang pakai bajunya gimana sih gitu, terus cara jalannya, pokoknya aku berusaha mendekatkan diri sama karakter Nisa ini. Sampai bahkan aku baca beberapa informasi soal keperawatan karena Nisa ini mantan perawat, jadi kayak oke nih gimana cara ngisinya ya gitu. Jadi aku benar-benar berusaha menerapkan itu ke diriku. Bukan yang bagian kesurupan ya, bagian Nisa yang belum kesurupan. Tapi kalau buat yang kesurupan, nah itu tadi tantangannya adalah karena aku nggak pernah nonton film horor. Pernah sih sekali, itu zaman dulu tusuk jelangkung dan itu aku ketakutan banget. Semua tuh yang terjadi di kesurupan tuh semua imajinasi. Literally imajinasi. Pokoknya kalau orang kesurupan gimana ya kayaknya ya. Itu semua imajinasi, cuman yang pasti aku kuatin diolah tubuh dan olah vokal. Karena kan pasti banyak teriak-teriak, terus gerakannya kan nggak jelas gitu loh, maksudnya nggak kayak orang nari gitu kan, patah-patah. Jadi aku kebanyakin olah tubuh supaya nanti pada saat action, pada saat take itu nggak ada yang cedera dan suara juga aman, karena kan nggak mungkin kalau kita teriak-teriak suara habis besoknya nggak bisa syuting. Iya betul. Itu teknis sih. Oke. Terus nih Kak, kira-kira Kak Nika nih kedepannya akan tetap menjadikan acting sebagai jalur karir Kakak atau emang Kakak masih mau nyoba di bidang lain? So far acting sih. Acting. Aku udah bulat, sepertinya aku sangat jatuh cinta dengan acting, jadi pasti aku akan tetap berada di jalur ini untuk waktu yang cukup lama. Kira-kira dari 1 sampai 10 seberapa cinta Kakak sama acting? 8 deh. Oh. 10 buat anak sama keluarga. Oh, oke. Ya dong. Bener nggak? Bener. 9-nya diri sendiri. Oh, ya boleh lah. Boleh. Terus nih Kak, nih yang terakhir, ada upcoming project gak sih Kak yang mau di-share? Sekarang aku lagi jalan series, judulnya Menduda, itu tentang drama keluarga. Aku mainnya sama Gading Martin. Aku coba bisa bilang sampai situ aja. Mudah-mudahan syutingnya lancar dan bisa segera tayang. Padahal aku menarik ya dari judul itu, terus lawan mainnya sebenarnya pengen nanya lebih banyak tapi nanti kita main lagi. Nanti main lagi karena tuh biar ada part selanjutnya. Betul, tunggu tanggal mainnya karena tuh bener aku nggak bohong, seru banget. Itu seru banget. Kak Niken, terima kasih nih udah mau ngobrol, cerita-cerita dan datang ke Brilio. Seru banget. Buat sobri-sobri, jangan lupa untuk nonton film barunya Kak Anjani yang sekarang masih tayang apa aja Kak? Film 13 Bom di Jakarta. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Brilio. Bye-bye!